Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi allafa baina qulubina, yang telah mempertemukan hati kita di tempat yang mulia, di rumahnya yang penuh dengan keberkahan ini, melangkahkan kaki ke rumah ibadah di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, merupakan taufik, kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Langkah demi langkah kita menuju tempat ini tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Salawat dan salam sejahtera senantiasa selalu terhaturkan kepada penghulu kita, pemimpin kita, Nabi kita, Maulana Muhammad Rasulullah, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa mawala. Juga kepada seluruh sahabat, kerabat dan umatnya yang senantiasa menjalankan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Al-Bahmudah. Alhamdulillah, saya juga sudah, kalau tidak salah, yang kedua kalinya datang ke sini. Pernah juga mengisi sholat Jumat di masjid ini. Dan juga tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus GSB, Gerakan Sholat Berjamaah, Bapak Pembina, Dewan Penasehat, para tim suksesnya GSB maksudnya. Dan saya lihat di sini juga banyak anggota dewan yang hadir. Dewan Kemakmuran Masjid, bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Kemakmuran Masjid, yang semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan penyebab kita dijadikan orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh dengan berkah, ketika seseorang dibangunkan dari tidurnya oleh Allah setelah dimatikan sementara, sebagai peringatan kepada kita semua bahwa mati itu akan datang. Setiap malam kita merasakan gambarannya, an-naumu akhul maut. Tidur itu gambaran daripada kematian. Sehingga sangat jelas doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita dalam setiap kita bangun dari tidur kita. Yang pertama kali harus kita ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puja yang milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah akan dikembalikan semua yang ada ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Fudail bin Iyad, salah satu dari ulama terkemuka. Al-Fudail bin Iyad suatu saat bertemu dengan seseorang, orang yang kelihatan sudah agak sepuh. Ditanya oleh beliau, kam madaita min umrik? Bapak, maaf, panjenengan umurnya berapa sekarang? Bapak ini menjawab, situna, umur saya alhamdulillah 60 tahun. Maka Imam Fudail bin Iyad berkata, wah, kalau begitu, selama Anda hidup 60 tahun ini, andaikan dibuat
serius berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa langkah lagi Anda akan sampai ke tempat tujuan Anda. Anda akan sampai menuju tempat yang didamba-dambakan oleh semua manusia, yaitu surga. Andaikan 60 tahun itu semua digunakan untuk berjalan menuju Allah, maka tersisa beberapa langkah saja waktu Anda untuk sampai ke tempat tujuan itu. Lalu orang laki-laki ini berteriak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disadarkan dia bahwa waktu yang tak sedikit, usia yang sudah mencapai 60 tahun, ternyata dia mencoba mengingat-ingat semua yang pernah dia lakukan. Maka kemudian yang dia temukan di dalam catatan buku amalnya diperkirakan lebih banyak baik apa buruknya. Maka kemudian dia menjerit berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail bin Iyad kemudian berkata lagi kepada orang tersebut, apakah Anda tahu maksud dari ucapan Anda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang tersebut menjawab, ya, saya tahu dan saya paham betul bahwa sungguhnya saya ini adalah Abdullah, saya ini adalah sekedar hambanya Allah dan akan dikembalikan kelak kepada Allah. Akan dikembalikan kelak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian orang laki-laki ini meminta nasihat kepada Imam Fudail bin Iyad. Dari usia yang sudah saya habiskan selama 60 tahun, dan saya tidak tahu berapa lagi sisa usia saya. Apa nasihat Anda untuk saya? Imam Fudail mengatakan, barang siapa yang paham, man alima annahu lillahi abdun wa ilaihi raji', barang siapa yang sadar bahwa dia hanyalah sekedar hambanya Allah dan akan kembali kelak kepada Allah, falya'lam annahu mawqufun baina yadayhi, maka dia juga harus sadar bahwa suatu saat nanti dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disidang di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berada di hadapan Allah, fahuwa mas'ulun, dia akan ditanya tentang semua pemberian Allah, dari yang paling kecil hingga yang paling besar yang Allah berikan selama hidupnya. Dan barang siapa yang sadar bahwa akan ditanya, falyu'idda lahu jawaban lihadha su'al. Dan barang siapa yang yakin kelak akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah dari sekarang mempersiapkan jawaban dari semua pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan pertanyaan kelak, persiapkan jawaban kelak ketika kita berada di hadapan Allah. Maka orang ini sadar apa yang akan dijawab kelak, apa yang akan ditanya oleh Allah. Nanti kita akan sebutkan beberapa hadis tentang hisabnya Allah nanti. Pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita semua, pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang laki-laki ini bertanya kepada Imam Fudail, wa mal hilah? Apa kemudian yang harus saya lakukan di sisa usia saya ini? Beliau mengatakan, yasir, mudah, sangat mudah. Kalau kita mungkin membahasakan semudah membalikkan telapak tangan kita. Tapi masalahnya mampu atau mau tidak? Ada kemauan tidak dalam diri kita? Apa kata beliau? Ittaqillaha fima baqi, ghafarallahu fima madha wa ma baqi. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan di sisa usiamu ini, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh yang lewat daripada usiamu, dan Allah akan mengampuni yang akan datang daripada usiamu. Wa in asakta, tetapi jika sebaliknya kamu tidak meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah di sisa usiamu ini, maka akhadallahu fima madaita wa ma baqi, Allah akan menghitung semua yang telah kamu lakukan dahulu
dan Allah akan bertanya kepadamu tentang apa yang akan kamu lakukan. Ketakwaan kepada Allah kata kunci. Gunakan sisa usia kita ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua akan ditanya oleh Allah. Semua akan dihadapkan kepada Allah. Semua akan merasakan pengadilan Allah. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh akan ditanyakan betul kelak tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa nikmat yang telah kita nikmati, fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan sahabat Mu'adz bin Jabal, juga hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah pernah berkata begini, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'alu an arba'in. Kelak di pengadilan Allah, di persidangan Allah, manusia itu akan ditanyakan tentang 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang pertama yang akan ditanyakan tentang usianya. Dia habiskan untuk apa? Usianya dihabiskan untuk apa? Selama hidupnya, umur yang diberikan oleh Allah, untuk apa umur itu dilakukan? Untuk apa umur itu dipakai? Usia itu dipakai? Untuk apa diisi kehidupan kita ini? Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kita balik sampai meninggal, akan ada rinciannya. Catatan amal buku itu tidak akan pernah salah. Kalau mungkin kita salah menghitung, tetapi perhitungan dan catatan malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal baik dan buruk kita tidak akan pernah salah. Kelak akan dipertontonkan kepada kita semua rekaman daripada perilaku-perilaku kita. Mungkin di dunia tidak ada satupun orang yang melihat perbuatan kita, tetapi tidak akan pernah itu lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga satu saat ketika seseorang berada di persidangan Allah, akan ditanya oleh Allah tentang hal-hal yang kita lakukan. Mungkin menurut kita, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar, saya sendirian, rahasia saya. Tetapi maaf, bahkan bisikan hati pun Allah mendengar. Panjenengan tidak berkata, tetapi hanya berada dalam hati, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa sembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia bukan tentang berapa lama kita hidup di dunia, Bapak Ibu. Bukan tentang 70 tahun, 80 tahun, tetapi usia berapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, seberapa banyak kebaikan mengisi daripada kehidupan kita. Kalau kita lihat orang-orang soleh di zaman dulu, usianya yang tidak panjang, usianya yang sebentar saja. Imam Syafi'i misalnya hanya 50 sekian tahun. Imam An-Nawawi hanya 45 tahun. Tetapi mereka yang hidup ratusan tahun yang lalu, wafat dari semenjak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita, namanya masih disebut begitu harum namanya. Bahkan namanya masih dikenal di tengah-tengah kita. Banyak orang tabarrukan dengan namanya. Ada satu anak diberi nama Syafi'i, ada nama anak yang lain diberi nama Nawawi. Itu karena mereka tahu dahulu ada orang soleh yang mengisi kehidupannya dengan kebaikan, berjasa besar dalam Islam, dengan perjuangannya, ilmunya yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Karya-karyanya, kitab-kitabnya sampai sekarang dibaca, itu hasil daripada hidup yang dia berikan secara totalitas untuk agama Allah, diisi dengan kebaikan. Kadang kita kalau sekolah dulu waktu SD, satu kelas sekarang sampai ada 4 namanya Syafi'i. Ada Syafi'i A, Syafi'i B, kan begitu. Nawawi juga begitu. Kenapa kalau ditanya mesti kenapa diberi nama Syafi'i? Dulu pernah dengar ada orang namanya Syafi'i, orang hebat luar biasa. Usianya tidak seberapa. Maka sebaik-baik orang
yang diberi usia panjang oleh Allah, tapi dia mampu mengisi seluruh usianya itu dengan kebaikan. Pertanyaan pertama di persidangan Allah tentang usia yang diberikan, umur yang diberikan oleh Allah, untuk apa dihabiskan? Pertanyaan yang kedua, dalam hadis itu dikatakan wa an syababihi fima ablah, secara spesifik dan khusus lagi tentang masa remaja kita, itu juga akan ditanyakan khusus. Secara umum seluruh usia kita, umur kita dihabiskan untuk apa, akan ditanyakan, namun ada pertanyaan khusus tentang masa remaja kita. Fima ablah, apa yang dihasilkan daripada masa remaja kita? Kenapa masa remaja? Karena masa remaja ini dia memiliki banyak hal. Andaikan dibuat untuk berjuang, maka perjuangannya akan maksimal. Andaikan dibuat untuk berkarya, pasti mendapatkan karya-karya yang bagus. Itulah masa muda. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ni'matani malghunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar, kata Nabi, yang banyak orang tertipu dengan dua nikmat besar ini. Banyak orang yang tidak memanfaatkan dua nikmat besar dari Allah. Banyak orang yang tidak menghiraukan dua nikmat besar ini. Padahal andaikan itu lepas dari kita, kita baru merasakan bahwa nikmat itu betul-betul besar dari Allah. Apa yang pertama? As-sihhat, kesehatan yang diberikan oleh Allah. Saat kita sehat, Pak, mungkin kita tidak merasa ini penting. Tapi saat Allah uji kita dengan penyakit, baru kita merasakan ternyata sehat itu begitu penting dan begitu mahal. Nikmat kesehatan, dan itu ada pada masa remaja. Anak-anak muda, kaum remaja, begitu kuat, keker tubuhnya, olahraganya rutin. Masya Allah, tajam, tidak ada apa-apanya, Pak. Berjalan 10, 20 sampai 30 km kuat. Tetapi melangkah dari rumah ke masjid yang ada di samping rumahnya hanya 3 meter, dia lumpuh dan dia stroke. Masa remaja diberi nikmat kesehatan, di mana kesehatan ini, kata Nabi, banyak orang tertipu menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, di mana orang banyak tertipu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah adalah al-faragh, nikmat sempat. Wah, orang kalau diberi dua nikmat, sehat dan sempat, ini luar biasa sempurna nikmat kalau kita pakai untuk kebaikan. Sehat dan sempat. Banyak orang sehat tapi tidak sempat, nggak bisa. Ini sekarang ini kenapa yang hadir di segini? Oh, kita sehat, Pak. Di luar juga banyak orang sehat. Jangan dikira yang nggak hadir di sini sakit semua. Tapi masalahnya mereka nggak sempat. Mereka sehat tapi mereka nggak sempat. Ada juga orang yang sempat, pengen sebetulnya hadir, pengen sebetulnya ikut kegiatan ini, tapi nggak sehat. Maka masa remaja itu memiliki dua-duanya, di mana banyak orang tertipu dengan kesehatannya dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti, kalau kesehatan ini sudah dicabut oleh Allah, kesehatan sudah dicabut oleh Allah, pelan-pelan. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Semakin ditambah usia kita oleh Allah, maka kesehatan kita akan semakin dikurangi. Kesehatan berkurang, kekuatan berkurang, dan semacamnya. Di saat kesehatan ini mulai terganggu, mulai datang penyakit, mulai terasa ada asam urat, mulai terasa ada kolesterol dan lain-lainnya. Hal yang paling disesali oleh manusia adalah kenapa dulu di waktu sehat dia tidak menggunakan untuk beribadah dengan sempurna. Coba panjenengan tanyakan sama orang yang tidak bisa sholat berdiri, dia sholat hanya duduk, pengen nggak dia sholat berdiri dengan sempurna? Pasti tidak pengen, Pak. Tapi apa yang bisa saya perbuat? Saya tidak bisa sekarang. Andaikan dulu di waktu sehat saya gunakan untuk sholat dengan sempurna, berdiri begitu lama, telinga dan lisan asik membaca Al-Quran di dalam sholat qiyamul lail kita, tahajud kita, nikmat yang luar biasa. Seakan-akan kita berhadapan dan berdialog langsung dengan Allah di dalam kesepian. Kita bermunajat kepada Allah di sholat kita, sempurna dan panjang betul kita dalam sholat.
Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan? Kesehatan sudah terganggu, sholat pun harus duduk. Coba tanya kepada orang yang sholatnya, jangankan dia berdiri, jangankan duduk, dia sekarang sholatnya berbaring di atas kasurnya. Apa yang paling dia inginkan? Pengen melihat orang sholat begitu sempurna, sujudnya begitu lama, sujudnya begitu sempurna. Ini rasanya kita melakukan sholat yang sempurna dan sujud yang sempurna. Tapi apa daya? Kesehatan sudah mengganggu kita. Tapi kita sekarang yang masih sehat ini terkadang tidak sempat berpikir ke sana. Makanya ini kata Nabi, banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini, sehat dan sempat. Dikala sehat dia tidak memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan kesehatannya. Dikala dia diberi waktu sempat dia tidak memikirkan apa yang harus dia isi dengan kesempatannya itu. Banyak orang yang sekarang tidak sempat lah. Dan lihat coba, sholat aja buru-buru, datang telat, keluar duluan. Sholat Jumat coba kita perhatikan. Batasnya ketika khatib sudah berada di mimbar. Coba panjenengan lakukan sebuah perhitungan sederhana saja. Ketika khatib sudah mulai naik mimbar, berapa orang yang sudah berada di masjid dan berapa orang yang masih ada di luar. Bandingkan dengan ketika imam sudah mau mulai sholat, penuh seluruh masjid. Padahal dalam hadis sahih dikatakan di dalam setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat khusus untuk menjaga dan berada di pintu-pintu masjid. Apa yang dilakukan? Mereka nulis, mencatat siapa yang datang terlebih dahulu, siapa yang datang kedua kali, siapa yang datang berikutnya. Sampai ketika imam itu duduk di mimbar. Ketika imam duduk di mimbar, bukan berdiri, duduk saja di mimbar. Para malaikat sudah menutup buku catatannya dan mereka yastami'una dzikra, bersiap-siap untuk ikut mendengarkan khutbah yang disampaikan. Ketika seorang Bilal adzan, maka khatib duduk, belum memulai khutbahnya, belum, cuma sudah duduk di kursi mimbar. Malaikat tutup buku. Artinya apa? Siapapun yang datang setelah khatib berada di kursi mimbarnya, tak peduli dia pejabat atau rakyat, tidak peduli dia atasan atau bawahan, di masjid kita statusnya sama. Siapapun yang masuk ke masjid setelah khatib di mimbar, maaf, Anda tidak tercatat di dalam buku malaikat, walaupun Anda juga ikut melaksanakan ibadah. Sama dengan anak sekolah yang ketika gurunya sudah membuka buku absen dan sudah diabsen dari A sampai Z. Ada yang ketika absen tidak datang, sudah terlanjur ditulis A, ditutup buku, kemudian anak itu datang sama-sama mengikuti pelajaran, tapi di buku absen guru dia tidak tercatat. Ini Bapak Ibu sekalian, masa remaja akan diminta pertanggungjawaban khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masa remaja ini dia seharusnya mampu menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada dirinya dengan sebaik-baiknya, kesehatan dan kesempatan. Tapi coba kita lihat sekarang, anak-anak remaja yang ngisi masjid, anak-anak remaja yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, lebih banyak mana antara usia 60-an sama usia 30-an ke bawah. Kita lihat masjid-masjid kita, musola-musola kita. Tukang azannya itu kalau bukan orang yang sudah sepuh, anak kecil sekarang. Kalau subuh itu orang sepuh-sepuh yang ada, karena anak kecil nggak ada. Maghrib, zuhur, asar, anak kecil di mana anak-anak mudanya? Di mana kaum remajanya? Saya sering meneliti kalau di masjid sudah jadi rahasia umum. Dalam dua kegiatan jangan kita temukan anak-anak muda. Dalam dua kegiatan, yang pertama sholat berjamaah. Mesti kalau kita lihat, sudah sepuh-sepuh semua, apalagi yang ada di shaf awal ini. Mereka-mereka yang sudah sadar bahwa di hadapan mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali yang maha. Tetapi anak-anak muda tidak kita temukan. Barangkali hanya satu atau dua saja yang mengisi shaf-shaf sholat berjamaah. Yang kedua kegiatan RKM. Ini nggak ngerti RKM. Rukun kematian itu ternyata Masya Allah rukun kematian anggotanya sepuh-sepuh semua.
Anak-anak muda mengiranya masih jauh dari kematian. Padahal di waktu yang sama kain kafannya sudah disediakan tanpa dia sadari. Malam tahun baru trek-trekan, tiba-tiba kecelakaan di situ, mati di tempat itu, masih muda. Terjangkit pergaulan bebas, dia mengira cita-citanya, dia susun cita-citanya, dia mengira akan hidup puluhan tahun ke depan. Terjangkit pergaulan bebas, minum narkoba, minum minuman keras, mati di tempat di mana dia bermaksiat. Tidak ada. Makanya sangat dipuji dan disanjung oleh Rasulullah. Di antara salah satu orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di yaumil mahsyar, di hari di mana kita dikumpulkan satu tempat. Dari 7 kelompok ini ada syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang begitu giat dan rajin di dalam beribadah kepada Allah. Anak muda tapi rajin beribadah kepada Allah. Maka orang tua yang sudah lanjut usia ketika dia rajin beribadah itu yang luar biasa, itu luar biasa. Tetapi lebih luar biasa ketika ada anak muda tidak mau kalah dengan yang sepuh dalam hal urusan ibadah. Tidak mau kalah. Kalau sudah sepuh rajin ibadah wajar. Kalau sudah sepuh masih nggak rajin ibadah, nemen namanya ini. Kalau sudah sepuh masih nggak sadar juga. Tetapi anak muda yang tidak mau kalah ibadahnya dengan orang-orang yang sudah tua itu diapresiasi khusus oleh Rasulullah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Baik, pertanyaan pertama kelak dihisabnya Allah tentang usia, tentang masa remaja. Yang ketiga, an-malihi, tentang harta benda. Ya, harta milik kita. Kalau harta ini pertanyaan dari dua sisi, Pak. Kalau yang lain cuma satu, usia ya untuk apa kau pakai usiamu? Masa remaja digunakan untuk apa? Tapi berkaitan dengan harta, pertanyaannya dari dua sisi. Pertanyaannya dua. Pertama, min aina iktasabahu? Dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqahu? Untuk apa kau infakkan? Pertanyaannya dua ketika berurusan dengan harta. Dari mana kau dapat? Ketika, saya dapat dari pekerjaan yang halal. Baik, apakah Anda sudah selesai? Enggak, belum. Tinggal satu pertanyaan lagi. Fima anfaqahu? Dikeluarkan buat atau infakkan buat apa? Salah satunya cacat, maka cacat semuanya. Dapat dari pekerjaan yang halal, tapi diinfakkan untuk sesuatu yang haram, maka semua bermasalah. Dapat dari yang halal, saya bekerja keras. Tapi untuk apa kau infakkan? Untuk main judi, Pak. Atau sebaliknya, dapatnya saja sudah haram, tapi diinfakkan untuk kebaikan. Ini sering banyak orang salah paham. Tapi kan niat saya baik, Pak, nanti ada zakatnya. Korupsi ada zakatnya. Hasil main judi online dibayar zakatnya. Anda dari sumbernya saja sudah bermasalah, sudah keruh airnya. Air yang sudah keruh mau distribusikan kemana saja tetap keruh. Hasil korupsi dibuat naik haji. Dari dapatnya saja sudah bermasalah. Maka dua ini dari dua sisi, dari mana didapatkan, untuk apa kau keluarkan, itu ketika berkaitan dengan harta. Makanya dulu ada 3 santri pernah bertanya kepada kiainya, Pak Kiai, maaf, katanya besok itu ada hisab tentang harta. Iya betul, semua yang diberikan oleh Allah akan dihisab, harta kita akan dihisab. Maka 3 santri ini meminta gambaran hisab itu seperti apa. Sang kiai ini tidak menjawab dengan kata-kata. Dia segera mungkin dia berikan kepada 3 santrinya. Ini yang pertama diberi 10.000, yang kedua diberi 100.000, yang ketiga diberi 1 juta. Karena kiainya, kau pergi sekarang, habiskan uang ini, besok siang persis jam 12 kalian datang semua ke sini dan harus sudah habis uang yang saya berikan sekarang. Baik, pergi 3 santri. Begitu datang esok harinya, mulai jam 8 kiainya ini sudah jemur seng yang panas itu dijemur di halaman. Begitu datang jam 12, datang semua 3 santri. Ditanya sama kiai, gimana? Sudah habis? Sudah kiai, habis semua. Coba yang 10.000
Yang kemarin dapat 10.000, lepas sandalnya naik ke atas seng. Bisa dibayangkan jam 12 siang, seng sudah dijemur dari pagi. Dia naik, memang terasa panas kakinya. Tapi pertanyaannya dia itu bilang, kau buat apa 10.000 yang saya berikan kemarin? Dia jawab, buat beli nasi pecel 1 bungkus sama es teh 3.000 habis dia. Sudah turun. Turun, nggak selesai hisabnya, nggak sampai semenit. Yang dikasih 100.000 mulai keringat panas dingin keluar. Wah, ini saya 100.000 ini kwitansinya lumayan panjang, banyak ini kwitansinya. 100.000 naik ya. Untuk apa 100.000? Wah, dibaca satu-satu. Kuota apa namanya? Kwitansi yang dia dapatkan dari hasil pembelian itu dibaca satu-satu sambil kakinya begini-begini. Bagaimana yang 1 juta? Belum naik saja sudah keringetan 1 juta. Panjang sekali kwitansinya, panjang sekali percatatan belanjanya, dibaca satu-satu. Maka kata sang kiai, begitulah nah kira-kira gambar hisab. Maka Imam Ali karramallahu wajhah berkata tentang harta ini, kata beliau, halaluhu hisab, haramuhu azab. Halalnya saja dihisab, haramnya diadab oleh Allah. Halalnya saja dihisab, apalagi yang haram diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga Imam Ali ditanya oleh beberapa orang, wahai Ali bin Abi Thalib, katanya Allah itu sari'ul hisab. Allah itu di dalam menghisab manusia begitu cepat hisabnya Allah. Gambaran cepatnya hisabnya Allah seperti apa? Jadi jangan panjenengan berpikir besok ini hisab yang Allah akan berikan kepada kita ngantri satu persatu begitu, enggak. Wah, tenang, saya kan umat akhir zaman misalnya. Pasti yang dihisab umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Adam. Saya mungkin terakhiran sebelum dihisab ngopi dulu misalnya. Enggak ada waktu itu. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu ingin tahu bahwa Allah itu sari'ul hisab, Allah itu begitu cepat cara menghisabnya, sama dengan Allah memberikan rizki kepada kalian semua, diberikan dalam satu waktu tanpa kalian harus datang mengantri mengambil rizki kalian. Itu cara menghisab Allah. Kita sekarang diberi rizki semuanya. Apakah kita mengambil rizkinya Allah datang ngantri satu-satu? Kan enggak. Begitu disebar rizkinya Allah, semuanya dapat dalam satu waktu. Seluruh dunia dapat dalam satu waktu. Maka kelak begitu ketika Allah hisab, sekali hisab selesai dari semua. Sebagaimana Allah menyebarkan rezeki, tidak perlu kita datang ngantri satu persatu. Maka kelak kata Ali bin Abi Thalib, hisabnya Allah juga begitu. Jangan pernah berpikir orang yang dihisab kelak akan datang satu persatu ngantri pakai nomor antrian begitu. Tidak begitu kata Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Allah menyebarkan rezekinya kepada kalian dalam satu waktu tersebar menyeluruh, maka kelak hisab dari Allah juga seperti itu. Satu kali hisab semua selesai beres hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah titipan. Ada satu filosofi bagus yang pernah diucapkan oleh seorang dai terkenal, almarhum Zainuddin Ahsan. Beliau itu bilang begini, kalau kita ingin selamat dari harta, baik berupa harta benda yang kita miliki atau berupa jabatan yang sedang kita ampuh sekarang, posisikan diri Anda seperti tukang parkir. Posisikan diri Anda seperti tukang parkir. Apa filosofinya tukang parkir? Kata beliau, kalau orang yang diberi harta, orang yang sedang diberi jabatan oleh Allah memposisikan dirinya sebagai tukang parkir, maka dia akan selamat dengan titipan itu semua. Bagaimana tukang parkir? Tukang parkir itu Bapak Ibu, dia pertama tidak sombong dengan apa yang ada di hadapan dia. Di depannya mobil-mobil mewah. Tapi tukang parkir tidak pernah sombong. Apanya yang sombong memiliki orang? Kalau ada orang mentang-mentang banyak mobil mewah terus sombong, wah, foto sana sini, ada gunanya bukan punya Anda. Status Anda dititipin. Nah kalau sadar bahwa itu dititipin, bahwa itu titipan, maka konsekuensinya harus dijaga itu titipan.
Jadi pertama kita mesti sadar bahwa semua yang ada dalam diri kita, kita sebagai tukang parkir, apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di sekeliling kita, itu sekedar titipan yang singgah sementara. Ketika ada di depan kita banyak sekali, maka tukang parkir tidak sombong. Begitu habis satu persatu pulang, kosong lahan parkirnya, mobil pergi semua, nggak nangis dia. Ada tukang parkir begitu selesai parkir menangis. Kenapa Pak? Hilang semua mobil tadi yang di sini semua. Nggak ada. Ada tidak sombong, hilang tidak sedih. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu adalah titipan. Titipan itu namanya titipan. Ada waktunya diambil oleh yang nitip. Ada waktunya diambil oleh yang nitip. Kadang kita dititipin harta oleh Allah. Satu saat nanti ketika Allah mengambil ini, yang nitip mau ngambil, silahkan berikan dengan lapang hati, dengan lapang dada. Allah titipkan jabatan kepada kita. Wah, sekarang ini orang penting, nomor 1. Tapi ingat, apapun jabatan di dunia ini ada masa pensiunnya kok. Kadang belum pensiun saja sudah dikudeta. Diambil titipan itu. Orang kalau merasa dititipi sadar, sama saja saya menjabat atau tidak. Sama saja ketika saya menjabat hanya dititipin. Kalau memang sudah selesai masa jabatan saya, ngapain memburu-buru jabatan dengan menghalalkan segala macam cara untuk mengejar itu semua supaya saya tidak naik, tidak turun derajat saya di tengah-tengah manusia. Orang kalau merasa dititipi akan sadar akan itu. Tapi kalau orang merasa memiliki, orang yang merasa memiliki susah untuk melepas apa yang dia miliki. Karena merasa memiliki. Tapi tetap semua itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita ini, nyawa kita, jiwa kita susah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan semuanya. Maka kalau dititipin, sadar kalau itu titipan, ada kita tidak sombong, tidak ada kita tidak sedih. Ada dan tidak ada sama saja bagi orang yang dititipi. Yang kedua, konsekuensinya titipan harus dijaga. Kalau nggak dijaga, khawatir nggak nitip lagi orangnya. Kita jadi tukang parkir, Pak, maaf saya mau nitip mobil, silakan Pak. Nggak dijaga, spion hilang, kaca pecah, bemper rusak. Pak, ini bisa marah yang nitip. Kenapa Bapak bisa tidak menjaga titipan saya? Nanti dia akan dititipin lagi. Begitu pula dengan Allah menitipkan kepada kita. Ada kalanya menitipkan harta, ada kalanya menitipkan anak-anak kita, ada kalanya menitipkan jabatan. Jaga, kalau nggak dijaga, khawatir yang nitip marah. Kalau sudah marah, diambil paksa itu titipan, bahkan ada sanksi yang harus diberikan. Maka kalau ada orang bak dititipin harta, sombong, dititipin harta, sombong, sama tetangga sebelah nggak kenal. Itu ada dulu yang begitu, dititipin harta, sombong, ada begitu, namanya korun. Nah kalau ada orang sekarang begitu, mungkin DNA-nya masih nyambung dengan dia. Dijadikan orang kaya, kalau berjalan seakan-akan dia tidak menyentuh tanah. Datang ke sini harus dihormat. Kan begitu, orang kaya itu kalau di tengah-tengah kita. Orang kaya itu batuk aja ditepuk tangan sama tetangga. Artinya ditepuk tangan senang. Batuk saja. Maka kemudian dulu juga ada orang dititipin jabatan, sombong Pak. Ada. Siapa? Dulu Fir'aun dititipin jabatan, sombong melampaui batas. Maka kalau ada orang sekarang diberi jabatan, sedang menjabat, sombong, barangkali kalau dites DNA mungkin masih jalurnya ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Dua-duanya. Konon yang hartanya sampai sekarang tidak ada yang nandingi. Kemana hartanya? Ambles di telan tanah, tidak sampai 1 menit Allah ingin membinasakan hartanya konon. Tidak butuh 1 menit.
Tanah terbelah, semua harta kurun masuk ke dalam tanah sampai sekarang terkenal kalau ada orang menemukan harta di dalam tanah namanya harta karun. Itu ambles Pak, nggak sampai 1 menit hilang semua harta yang dia miliki. Fir'aun punya jabatan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, minta disembah, kalau yang nggak menyembah dibunuh. Lihat mana sekarang jabatannya. Mati kelelep di Laut Merah, mati dengan mati tragis. Mana jabatannya? Diberi jabatan kok sombong. Hati-hati. Harta, jabatan, apapun dititipkan oleh Allah, jaga dengan baik. Suatu saat nanti yang punya ingin mengambil, berikan, lepaskan dengan baik. Karena memang bukan milik kita. Kalau kita sadar, insya Allah. Makanya sekarang banyak orang kalau kemudian jatuh bangkrut, stop. Mendadak sakit begini turun dari jabatan langsung macam-macam. Kenapa? Enggak siap. Enggak sadar kalau itu titipan. Dikiranya punya dia, dikiranya miliknya dia. Enggak boleh diambil sama siapapun. Begitu diambil paksa, enggak siap, semua kena penyakit ini, stroke, stres dan lain-lainnya. Merasa memiliki, jangan merasa memiliki. Kita tidak ada yang kita miliki di dunia ini, semua titipan dari Allah. Yang terakhir dari 4 yang akan dihisab oleh Allah tentang ilmu. An-ilmihi fima amila bih. Tentang ilmu yang kita punya. Berapapun ilmu yang kita dapat, berapapun ilmu yang kita ketahui, apa yang sudah kita perbuat dengan ilmu itu? Diamalkankah ilmu yang kita dapat? Apakah ilmu yang sudah kita dapat itu menuai buah yang positif? Diajarkan kepada orang lain, atau jangan-jangan kita punya ilmu hanya untuk menipu orang yang tidak punya ilmu. Sekarang kan jangan dikira yang nipu itu orang-orang bodoh, orang-orang pinter. Orang-orang pinter yang ngakali sekarang banyak, mentang-mentang dia berhadapan dengan orang yang nggak tahu apa-apa. Ilmunya dipakai untuk ngapusi orang yang tidak tahu. Ini banyak Pak. Dalam urusan birokrasi, maaf, ini banyak orang-orang bekerja di sini mungkin. Urusan birokrasi, mentang-mentang kita nggak tahu prosesnya, diperlama, Pak, ini begini. Kita kan nggak tahu yang benar. Oh ya, ternyata ada permainan di situ. Ilmu Anda gunakan untuk ngapusi orang. Anda jadi kiai, maaf, walaupun jadi kiai, walaupun jadi ustaz, walaupun jadi orang berilmu, kalau ilmunya dibuat untuk menipu orang, ini kan nggak tahu urusan begini, yang tahu cuma saya, mungkin dipersulit, kemudian bahkan dia tipu terkadang. Karena ketidaktahuan kita sering kita menjadi korban daripada orang-orang yang berilmu. Kalau suruh ngomong meyakinkan, kalau suruh berbicara menjelaskan meyakinkan, kita yang nggak tahu percaya saja. Kenapa? Karena dia memang nggak tahu itu. Orang yang berilmu, ilmunya digunakan untuk ngapusi, untuk mengelabui, membodohi orang yang tidak berilmu. Maka ilmu akan ditanyakan. Ilmu apapun itu, bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun. Ilmu apapun yang kita ketahui. Untuk apa ilmu yang sudah kita dapatkan? Mudah-mudahan 4 hal ini yang akan ditanyakan oleh Allah, siapkan jawabannya sekarang. Maka kata Imam Fudail, orang yang sadar akan ditanya, harus dia menyiapkan jawaban. Sebagaimana kita dulu kalau kita mau ujian akan ditanya oleh guru kita, sebisa mungkin kita menyiapkan ujian walaupun harus dengan contek, dengan membawa kertas-kertas contekan. Tapi maaf, kelak di pengadilan Allah tidak ada kertas contekan. Siapkan semua pertanyaan dari Allah dan mudah-mudahan kita selamat di hisabnya Allah. Bahkan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang zahir, berupa nikmat yang batin, semoga kita dapat menggunakan nikmat ini untuk dalam hal ketaatan kepada Allah, dan jangan sekali-kali menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir, anak-anak kita, keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat, mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam hidup kita sehingga harapan kita kelak ketika kita menutup usia kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, membawa kalimat tauhid menjadi ucapan terakhir dalam kehidupan kita di dunia, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.